Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas kasus mengenai osteosarkoma. Kasus ini diangkat dari drama Jepang dengan judul Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacist pada episode yang kedua. Film dimulai dengan memperlihatkan pasien yang bernama Tuan Omiya Kiyoshi. Tuan Omiya Kiyoshi telah melakukan kemoterapi dengan mengkonsumsi obat cisplatin. Apa itu osteosarkoma? Osteosarkoma merupakan tumor ganas tulang primer yang berasal dari sel mesenkimal primitif yang memproduksi tulang dan matrik osteoid. Penyakit tulang ini adalah kanker tulang yang paling ganas, sering menyerang tulang kaki atau tulang tangan. Osteosarkoma ini termasuk penyakit tulang yang sangat agresif. Patofisiologi dari osteosarkoma. Keganasan sel pada mulanya berawal pada sumsum tulang atau mieloma dari jaringan sel tulang atau sarkoma. Sel-sel tulang akan berada pada nodul-nodul limfa, hati, dan ginjal sehingga dapat mengakibatkan adanya pengaruh aktivitas hematobiotik sumsum tulang yang cepat pada tulang sehingga sel-sel plasma yang belum matang atau tidak matang akan terus membelah, terjadi penambahan jumlah sel yang tidak terkontrol lagi. Penyebab osteosarkoma. Osteosarkoma terjadi ketika DNA di dalam sel-sel pembentuk tulang mengalami mutasi atau perubahan. Mutasi ini menyebabkan sel-sel pembentuk tulang terus membentuk tulang baru meski sedang tidak dibutuhkan. Tulang baru tersebut kemudian berkembang menjadi tumor yang menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh yang sehat, kemudian menyebar ke bagian tubuh lain. Ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko seseorang terserang osteosarkoma. Pernah menjalani pengobatan dengan radioterapi, menderita penyakit kelainan tulang seperti penyakit Paget atau displia fibrosa, menderita kelainan genetik termasuk retinoblastoma, sindrom Li-Fraumeni, sindrom Blom, sindrom Werner, atau sindrom Rotomut. Sebelum menjalani operasi, pasien melakukan kemoterapi dengan mengkonsumsi cisplatin. Cisplatin adalah obat kemoterapi yang mengandung platinum. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan DNA sel sehingga bisa memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Efek samping dan bahaya yang dapat timbul setelah mengkonsumsi cisplatin yaitu mual muntah, hilang selera makan, diare, hilang kemampuan indera pengecap untuk merasakan makanan atau minuman yang dikonsumsi, kemudian rambut menjadi rontok. Untuk menghilangkan efek samping dari cisplatin yaitu diare, pasien mengkonsumsi obat loperamid. Tetapi karena pasien mengkonsumsi loperamid secara berlebihan dan tidak sesuai dosis, pasien mengalami overdosis yang mengakibatkan pasien tidak sadarkan diri dan mengalami fibrilasi ventrikel. Loperamid adalah obat yang meredakan diare. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengurangi jumlah feses pada pasien yang terpasang ileostomi, yaitu lubang pada dinding perut sebagai pengganti anus. Loperamid bekerja dengan cara menghambat gerakan usus dan membuat feses lebih padat. Dengan mengkonsumsi obat ini, frekuensi buang air besar dapat berkurang. Perlu diingat bahwa loperamid tidak bisa menyembuhkan penyebab yang mendasari terjadinya diare. Loperamid bekerja dengan memperpanjang waktu transit dari isi intestinal sehingga mengurangi volume keluarnya feses, meningkatkan viskositas dan densitas feses, serta mengatasi hilangnya cairan dan elektrolit yang berlebih. Loperamid merupakan agonis reseptor opioid yang bekerja di plexus meentericus usus besar. Loperamid bekerja secara spesifik dengan mengurangi aktivitas plexus meentericus sehingga mengurangi motilitas otot polos sirkuler dan longitudinal dari dinding intestin. Hal ini menyebabkan isi usus berada di dalam lumen lebih lama sehingga semakin banyak air yang dapat diserap. Efek samping dari mengonsumsi loperamid dapat menyebabkan pusing, mengantuk, rasa lelah, sembelit, nyeri perut ringan, ruam kulit atau gatal ringan. Loperamid HCl 2 mg untuk diare akut dan kronik. Dosis dewasa, awal 2 tablet kemudian 1 tablet tiap diare. Maksimum sehari sampai 8 tablet. Untuk anak-anak lebih dari 8 tahun, 1 tablet
maksimum 4-6 tablet. Untuk anak-anak di bawah 8 tahun, 0,08 mg per kilogram berat badan. Kontraindikasi terhadap bayi, kemasan dalam bentuk dos 3-8 tablet. Adapun obat yang diberikan kepada pasien pada saat mengalami penurunan tekanan darah yaitu naloxone. Naloxone adalah sediaan obat generik. Obat ini digunakan untuk pasien yang diduga ketergantungan golongan opioid. Naloxone adalah antagonis opioid murni yang bekerja secara kompetitif pada reseptor opioid. Indikasi naloxone pada keadaan emergensi adalah depresi pernapasan akibat overdosis naloxone. Adapun mekanisme kerja yaitu dengan menghambat efek obat opioid seperti heroin dan oksikoden agar tidak menempel pada reseptor opioid di otak. Penggunaan obat ini dapat dilakukan dengan cara disuntikkan secara intramuskular atau ke dalam otot. Adapun dosis yang digunakan yaitu dosis naloxone dapat diberikan dengan dosis awal 0,4 mg dan dosis dapat dinaikkan sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu osteosarkoma? Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.